Opini Maya Estianty soal huru-hara review skincare mendapat tanggapan dari Dokter Detektif. Doktip membalasnya dengan mereview produk kecantikan Maya Estianty. Dalam hal ini, Doktip temuannya dari kacamata konsumen, bukan sebagai pengusaha yang ingin menjatuhkan bisnis skincare orang lain seperti yang ditudingkan. Doktip mengaku melakukan uji laboratorium salah satu produk skincare milik Maya Estianty. Awalnya, ia mengungkap komposisi skincare yang diantaranya terdiri dari 3% tranexamic acid, 2% alpha-arbutin, dan 2% niacinamide. Setelah melakukan uji lab untuk salah satu kandungannya, Doktip menyebut produk tersebut telah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam produk. Meski begitu, Doktip tidak menyebut kata approve lantaran menilai Maya Estianty kontra dengan caranya review produk skincare. Doktip menekankan tidak ada maksud dirinya untuk menjatuhkan brand skincare tertentu karena produk overclaim. Ia mengaku hanya menyampaikan fakta sesuai hasil lab. Doktip menuturkan dirinya berusaha melindungi Maya Estianty dengan cara tidak memberikan approve karena mengetahui circle pertemanan istri Irwan Mursi tersebut. Tidak pelak, temuan Doktip soal produk kecantikan dari brand milik Maya Estianty mengundang reaksi netizen yang budiman. Pendapat netizen yang berbakti terbelah, ada yang pro maupun kontra. Hai guys, ketemu dengan Doktip, Dokter Detektif. Bunda Maya, boleh nggak Doktip komentarin ya? Berhubung Bunda Maya kan public figure ya. Jadi di sini ada produk dari sepertinya dari Bunda ya. Max Bright Serum Keratin Soothing and Brightening Serum ya. Di sini tertulis dengan jelas ya guys, mengandung 3% tranexamic acid, 2% alpha-arbutin, 2% niacinamide, disabolol licorice with ceramide and glutathione. Kalau dilihat dari komposisinya udah keren ya guys. Ini sudah mencakup berbagai macam bahan aktif untuk menghambat pigmen melanin. Seperti biasa, karena tertulis di sini kandungannya niacinamide 2%, maka Doktip lakukan uji lab. Di sini Doktip sebagai seorang konsumen ya Bunda Maya, bukan sebagai seorang pengusaha ya. Jadi perlu Doktip tegaskan. Di sini Doktip seorang konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Jadi yang Doktip bacakan adalah hasil lab. Oke, dan hasil lab niacinamide dari produk ini kandungannya adalah di angka 2,07%. Yeay, oke ya. Jadi produk ini sudah sesuai guys. Tapi berhubung Bunda Maya kayaknya nggak suka dengan kehadirannya Doktip untuk membacakan hasil lab ya. Jadi sebaiknya produk ini nggak Doktip approve, tapi Bunda Maya approve aja ya. Karena itu adalah hak Bunda Maya ya. Bunda Maya, Doktip bilang ya, kalau Doktip ini emang sih lebih junior dari Bunda Maya kalau dari usianya. Tapi kalau urusan perskincarean, urusan formulasi, Doktip ini udah 17 tahun. Dan Doktip berjualan sudah 17 tahun Bunda ya. Jadi Doktip mohon Bunda Maya sebagai seorang public figure untuk lebih berhati-hati ya dalam menyampaikan opini. Harus lebih bijak ya Bun ya. Karena di sini nggak ada Doktip niat menjatuhkan. Cuman paling tidak Doktip approve karena kan memang Bunda nggak suka dengan kehadiran Doktip ya. Jadi daripada nanti menimbulkan simpang siur dan juga nanti bilang menyalahi atau di atasnya Badan POM, enggak ya. Kata-kata approve itu hanya sebagai pemanis aja, tapi tugasnya Doktip memastikan bener nggak sih konsentrasi yang ada di sini, bukan untuk menjatuhkan sama sekali. Seperti produknya Bunda Maya, kalau sesuai ya Doktip katakan sesuai. Nggak mungkin dari 2% ternyata hasil labnya Doktip bilang 0,000, itu fitnah Bun. Nggak mungkin, karena Doktip bisa dituntut. Tapi kalau menyampaikan fakta sesuai dengan hasil lab, itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi di sini sekali lagi tidak ada keinginan Doktip untuk menjatuhkan brand tertentu. Dan
juga Doktif juga nggak berani ngomong Doktif approve, takutnya Bunda nanti diserang sama bujer-bujernya yang merasa sakit hati gitu kan. Bunda kan circle-nya kan kalau Doktif lihat kan mereka nih owner skincare yang flexing gitu, jadi nanti Bunda pasti bakalan diserang. Jadi Doktif melindungi Bunda supaya nggak diserang ya Bun ya. Sukses terus untuk penjualannya, semakin sukses dan jadilah pedagang skincare yang amanah biar rezekinya berkah. Oh iya, nggak lupa Doktif mau sampein suaminya Bunda, Bang Irwan Musri itu juga temennya Doktif, akrab juga. Jadi sebenarnya sih kita satu circle juga Bun, tapi Bundanya aja yang belum tahu ya, karena Doktif emang nggak pernah mau cerita-cerita. Oke ya guys ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cerdas bareng Doktif. Untuk slide-nya Doktif lampirin setelah ini ya. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, menurut Bunda Maya itu kalau Doktif itu buat ngejatuhin brand. Tapi maaf ya Bunda Maya, kalau menurut aku sendiri hadirnya Doktif itu justru menyelamatkan banyak masyarakat. Masyarakat itu jadi tahu produk mana yang harganya murah dan berkualitas, dan produk yang mahal tapi nggak ada efeknya. Coba bayangin aja kalau nggak ada Doktif, mungkin sampai sekarang itu masih banyak orang yang beli White Tomato-nya Dr. Richard itu yang harganya super mahal tapi ternyata stiker doang itu. Sebenarnya kalau buat ngejatuhin brand gitu, persaingan bisnis, mungkin nggak ada yang di review Doktif itu yang bagus gitu selain produknya sendiri. Tapi kan nggak, Doktif itu nge-review apa adanya. Produk orang juga banyak kok yang Doktif bilang bagus, yang di-approve sama Doktif itu. Duh, yang satu circle sama Rahma boleh Bun belain teman, tapi harus tahu duduk masalahnya dulu seperti apa. Jangan ujuk-ujuk speak up di medsos gitu loh. Jadi Bunda harus pahami dulu nih. Saya sih berharapnya Bunda Maya ini netral ya, tidak di pihak Rahma ataupun di pihak Doktif, netral aja gitu. Tapi dari speak up-nya Bunda Maya di sini sepertinya ngepro ya say. Kayaknya Bunda Maya belum tahu persis yang sebenarnya seperti apa. Bun, aku mau nanya deh, ada nggak dia cerita kalau resellernya banyak yang rugi ratusan juta bahkan Bun? Ada nggak yang dia ganti? Ada, cuma sedikit. Sedangkan reseller dia banyak Bun, banyak banget. Itu pun yang diganti harus ngemis-ngemis, harus nangis-nangis, harus mohon-mohon. Cerita nggak Bun dia sama Bunda? Pasti enggak, ya kan? Karena dia flying victim orangnya. Pantes sama KNM dipanggilnya ular, ternyata saset-saset ya say. Ternyata jago berkelit ya say. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai dia yang ngezolimin orang tapi dia yang merasa terzolimi. Aneh banget sih ya. Dan satu hal lagi Bun ya, dia itu tidak ada yang menjatuhkan dia kok. Mau itu Doktif, mau itu KNM, atau selain itu nggak ada yang ngejatuhin dia Bun. Tapi dia sendiri yang menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan martabatnya, menjatuhkan karirnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang dia lakukan. Yang kemarin dia nyamperin Doktif sampai tantrum, sampai gaduh, itu kan menjatuhkan harga diri dia. Dia nggak sadar gitu loh Bun. Karena gini loh, namanya kebenaran ataupun kebohongan pasti akan mencari jalannya sendiri. Seperti itu. Saya tahu pasti Bunda orang cerdas kok. Gitu. Tapi sayang sekali di apa ya? Di statement kali ini Bunda kayaknya terlalu ngepro, terlalu cinta banget sama Rahma gitu ya. Sampai membabi buta, maksudnya sampai segitunya gitu ngebelainnya. Ya Bun, tolong ajarin dong tuh teman satu circle-nya ya, gimana caranya bisnis yang benar dan halal dan baik pastinya ya. Jangan cuman mau uang-uangnya aja, cuan-cuannya aja, tanpa dia pikirkan resellernya nasibnya kayak apa, yang udah keluar uang ratusan juta, belasan juta, puluhan juta. Sellernya beli di dia harganya 50, terus dia banting harga jadi 35. Kan berarti orang nggak tahu yang namanya bisnis seperti apa. Terus kalau emang begitu ngapain dia ngadain reseller, ngapain, buat apa gitu loh. Alah Bun, Bunda Maya kan nih business woman,
Suaminya juga kan, wah pembisnis hebat deh, kita semua tahu iya kan. Ajarin lah bun, cara berbisnis yang baik, aturan-aturannya, cara-caranya gitu loh bun, kan satu circle. Satu lagi bun, kalau mau cari kebenarannya jangan dari mulut dia, tapi coba cari dari banyak orang gitu loh, agar bunda tahu benar-benar kebenarannya tuh seperti apa sih. Jadi nggak asal speak up aja gitu. Dan soal Doktif, kenapa Doktif yang harus nge-review itu? Ya kalau nunggu BPOM kapan bun? Nggak tahu kapan. Apakah akan terungkap semua mafia skincare kalau nggak ada Doktif? Apakah akan terungkap ya owner-owner nakal seperti si SS ini atau seperti si Rahma ini kalau nggak ada Doktif? Coba deh. Tahu sih, saya paham pasti Bunda Maya nggak pakai skincare-nya SS ya kan, nggak pakai skincare lokal. Saya percaya banget ya, saya tahu banget nggak mungkin Bunda Maya ini pakai skincare lokal. Karena Bunda Maya tuh jutaan say ya. Saya tahu banget, jadi Bunda Maya ya wajar lah ya kalau dia nggak tahu skincare lokal seperti apa gitu kan. Kalau buat Bunda Maya ya kerugian reseller segitu nggak ada apa-apanya, tapi kan buat mereka bun itu berharga loh. Kasian banget resellernya. Tolong juga lah bun, itu suruh ganti dia ya uang reseller ya. Nggak usah kita omongin yang ketipu deh ya, nggak usah kita omongin yang dibodoh-bodohin deh ya, customer dia gitu ya, cuma beli berapa piece, berapa paket gitu, nggak usah deh. Resellernya aja deh, tanggung jawab sama resellernya aja. Oke? Paham ya bun?